Hai semuanya, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku bakal membagikan informasi tentang J-pop atau Cina Pop. So, seperti thumbnail di video ini, aku bakal membagikan informasi mengenai masalah yang dialami salah satu peserta dari acara survival di Cina, yaitu Youth With You. Jadi by the way, aku tuh lagi suka banget sama survival Cina gitu, namanya adalah Chuang 2021. Dan gara-gara itu aku jadi ngepoin survival lain, yaitu Youth With You 3, dan aku nemuin satu peserta yang gak asing di mataku, yaitu Tony Yu. Oke, sedikit informasi dulu mengenai Tony Yu. Jadi Tony Yu itu pernah mengikuti Produce X101 di Korea Selatan pada tahun 2019. Dan hebatnya dia itu berhasil masuk ke final debut dan peringkat ke-20. Walaupun nggak debut sama X1, dia tuh udah punya fans gitu loh guys. Jadi dia tetap aktif di sosial medianya, baik dia ngupload vlogging ataupun covering, itu dia udah punya fans. Dan saat dia masuk dan mengikuti survival Youth With You 3, dia tuh semakin dikenal dan semakin punya banyak fans. Dan saat awal penampilan dia di Youth With You, itu bener-bener sangat memukau menurut aku. Aku juga kaget ngelihat kemajuan Tony Yu yang dari Produce ke survival Youth With You 3 ini, karena bener-bener pesat banget. Kayak aura jadi idol tuh bener-bener ada gitu loh. Kayak Tony Yu tuh born to be idol gitu. Jadi aku yakin banget dia bakal debut di survival ini. So aku ngikutin banget perkembangan dia tiap minggu di acara ini. Nah, saking banyaknya fans Tony Yu, dia tuh tiap pembagian ranking tuh pasti selalu nomor 1 guys, karena emang kuat banget backingan fansnya Tony Yu ini. Jadi dia juga digadang-gadang akan menjadi center pada saat dia debut nanti pada tanggal 8 Mei minggu ini. Namun 11 hari sebelum final debut dilaksanakan, Tony Yu tuh mendapatkan rumor yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Dan rumor ini tuh kayak bener-bener dahsyat banget gitu loh. Rumor itu mulai muncul pada tanggal 29 Mei yang mengatakan bahwa orang tua Tony Yu menjalankan bisnis KTV atau kayak sebuah tempat karaoke gitu yang menyediakan jasa prostitusi dan juga jasa penjualan narkoba guys. Dan berita itu langsung naik jadi trending di Weibo selama berjam-jam. Dan karena rumor itu, beberapa netizen di Cina itu menyuarakan untuk membuat tagar agar Tony mengundurkan diri dari acara survival Youth With You 3. Banyak fans Tony yang membela Tony dengan mengatakan bahwa rumor itu dibuat oleh para haters yang tidak menginginkan Tony Yu untuk debut dan menjadi center di final debut nanti. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa rumor itu tuh adalah fakta, karena ada beberapa informasi yang juga menyertakan foto dan juga beberapa chat yang membuktikan bahwa orang tua Tony Yu mengelola KTV itu. Dan karena rumor ini semakin membesar, akhirnya agensi dari Tony Yu itu memberikan klarifikasi pada tanggal 30 April. Mereka menyatakan bahwa Tony Yu itu sama sekali tidak terlibat ataupun berpartisipasi dalam hal-hal negatif seperti apa yang diberitakan dan dirumorkan di internet itu. Dan netizen Cina itu nggak puas guys sama klarifikasi yang diberikan oleh Astro Music. Mereka tuh menuntut orang tua Tony Yu untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi tentang usaha mereka yang dianggap ilegal dan dilarang di Cina itu. So, nggak lama setelah itu, akhirnya ibunya Tony Yu itu angkat bicara melalui Weibo-nya. Ibunya Tony memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang rumor yang beredar tersebut. Di Weibo itu, ibunya Tony itu bilang bahwa KTV itu atau usaha itu tuh dimiliki oleh 3 orang guys. Ibunya Tony, bapaknya Tony, sama rekan kerjanya mereka. Jadi aku bakal nyebut orang tuanya Tony itu A dan rekan kerjanya itu B. Kata ibunya, pada tahun 2005 itu usaha itu tuh milik bersama. Tapi pada tahun 2008, ibunya Tony dan bapaknya Tony memutuskan untuk menjual hak kepemilikan mereka atau sahamnya mereka kepada si B. Sehingga pemilik sepenuhnya KTV itu adalah si B. Tapi tahun 2008, pada saat penggantian kepemilikan KTV, orang tua Tony itu enggak melakukan prosedur secara benar gitu loh. Jadi orang tua Tony itu hanya melakukan
penandatanganan perjanjian pengalihan hak dari KTV itu. Dan orang tua Tony itu kayak enggak memprotes atau enggak memperhatikan lagi perubahan industri dan komersial yang dilakukan oleh perusahaan KTV itu. Jadi kayak udah aku jual terus bodo amat gitu loh mau diapain sama si B ini. Dan setelah itu ibunya Tony, orang tuanya Tony itu membawa Tony dan kakak laki-lakinya ke Kanada untuk belajar dan untuk tinggal di sana. Dan baru pada tahun 2019 orang tua Tony itu mengurus hak kepemilikan dari KTV itu dengan prosedur yang benar. Jadi kayak benar-benar udah clear masalah kepemilikan itu pada tahun 2019. Dan di situ ibunya Tony juga meminta maaf karena kelalaian yang dia lakukan di tahun yang lalu itu bisa menyebabkan hal-hal yang merugikan banyak orang seperti sekarang ini. Dan setelah klarifikasi yang dilakukan oleh agensinya, oleh ibunya, Kak China netizen tuh kayak tetap kekeh gitu loh, pengen Tony itu keluar dari Youth With You 3. Pokoknya kayak bener-bener mereka ngecap bahwa Tony itu udah gak pantas jadi idol. Karena netizen Cina itu kayak sama kayak Korea gitu loh, idol itu gak boleh punya cacat ataupun hal-hal yang buruk di belakang atau di masa lalunya. Jadi kayak bener-bener harus bersih banget gitu. Dan setelah melihat fakta tentang pekerjaan orang tua Tony Yu itu langsung kayak mencari-cari rumor yang lain gitu loh untuk menjatuhkan Tony Yu. Sehingga muncullah rumor yang kedua yang menyatakan bahwa Tony Yu memiliki kewarganegaraan ganda. So, di Cina itu rakyatnya tuh nggak diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda, guys. Jadi apabila ada rakyat Cina yang memiliki kewarganegaraan ganda itu tuh ilegal. Dan ada pasalnya yang menyatakan bahwa setiap warga Cina yang memiliki kewarganegaraan lain selain Cina, maka otomatis dia itu juga harus melepaskan kewarganegaraan Cinanya. Jadi nggak boleh ganda gitu loh. Nah, di kasus Tony, saat dia mengikuti Produce X101 di Korea Selatan, saat pengenalan dirinya itu, dia itu bilang bahwa kewarganegaraannya dia adalah Kanada. Sedangkan dia saat mengikuti Youth With You 3 ini, dia itu kan juga otomatis memiliki kewarganegaraan Cina kan. Jadi netizen Cina itu menganggap bahwa Tony Yu ini memiliki kewarganegaraan ganda. Walaupun belum dikonfirmasi tentang kewarganegaraan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Tony Yu ini, tapi rumor ini tuh kayak semakin membesar gitu dan semakin membuat rakyat Cina, netizen Cina itu semakin menginginkan Tony Yu untuk keluar dan mengundurkan diri dari acara Youth With You 3. Dan saking hebohnya masalah Tony ini tuh nggak cuma sebatas trending Weibo berjam-jam aja guys, tapi juga sampai ke pemerintahan di Cina sana. Dan pengawas negara bagian TV dan radio di Beijing itu memberikan peringatan ke IKI, yaitu selaku penyelenggara Survival Youth With You 3. Sampai segitunya masalahnya Tony ini guys. Pokoknya kayak gila gitu loh, sebegitu dahsyatnya rumor yang dialami Tony Yu sampai terdengar ke pemerintahan sana. Dan finally, karena masalahnya Tony itu semakin membesar guys, jadi pada tanggal 5 Mei hari ini Tony Yu memutuskan untuk mengundurkan diri dari acara Youth With You 3. Dan untuk acaranya sendiri juga melakukan pernyataan bahwa acara final yang seharusnya dilakukan pada hari Sabtu ini tanggal 8 Mei diundur menjadi tanggal 25 Mei nanti. Sumpah aku kayak speechless banget saat membaca berita itu. Kayak aku kayak kasihan banget gitu loh sama Tony gitu. Kan dia juga nggak tahu kan kalau orang tuanya mungkin melakukan itu betul atau salah, kan juga nggak tahu. Dan Tony itu cuma seorang anak yang pengen mewujudkan mimpinya menjadi seorang idol. Kayak tinggal satu langkah aja gitu loh, tapi nggak jadi gitu. Kayak gila, aku gak bisa ngebayangin perasaannya Tony sekarang tuh sehancur apa. Terus aku juga kasihan juga sama peserta lain, ke-19 peserta lain yang bakal kena imbas tentang hal tersebut.
dan menurutku emang ini adalah jalan terbaik yang harus dipilih oleh Tony Yu. Karena kalau dipikir-pikir lagi, misalnya Tony Yu itu nekat buat debut atau didebutkan oleh acara itu bakal ngimbas gitu ke grup, karena masalah itu tuh bakal terus mengekori Tony dimanapun dia berada kan, bakal diungkit-ungkit terus sama netizen, dan hal itu juga pasti berimbas pada komersial ataupun iklan yang bekerja sama dengan idol tersebut. Dan masalah itu juga pasti bisa menyebabkan kebanet di beberapa televisi di Cina. Jadi kayak mungkin emang belum rezekinya Tony, tapi aku juga kasihan banget sama dia. Perjuangannya dia luar biasa sih, beberapa bulan di situ berjuang, malah akhirnya gagal debut untuk yang kedua kalinya. Nah, itu dia tadi adalah penjelasan tentang masalah yang dialami oleh Tony Yu, salah satu peserta dari Youth Video 3 Survival di Cina. Aku doain semoga Tony bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk dia dan masalah dia cepat selesai. Dan buat ke-19 peserta yang akan masuk final, semoga lancar, nggak ada rumor-rumor lagi yang bakal membuat mereka gagal debut, karena bener-bener kasihan banget perjuangan mereka. So, yang terakhir, jangan lupa buat like, komen, sama subscribe channel aku biar aku semakin semangat bikin video kedepannya. So, sampai jumpa di video aku berikutnya.